Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku seorang laki-laki yang sudah baligh dan berakal, yakni melaksanakan ibadah Jumat saat ini. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, beberapa waktu belakangan ini bangsa kita, khususnya mungkin warga Kota Padang, mengalami musibah yang sepertinya tak pernah kunjung berhenti. Bencana alam yang mengagetkan kita semuanya. Banjir bandang terjadi, menenggelamkan rumah-rumah bahkan kampung, menghanyutkan harta benda dan menghilangkan nyawa sebagian saudara-saudara kita. Bapak, kalau kita cermati apa yang kita saksikan saat ini, tentu saja Pak, ada andil kita untuk mengundang ini sesungguhnya. Bapak, musibah ini diturunkan Allah, minimal ada 3 kategori Allah menurunkan musibah itu. Kategori pertama Pak, musibah itu Allah berikan kepada manusia sebagai sebentuk azab yang Allah turunkan. Kenapa azab Allah turunkan? Karena memang kita hambanya, kita manusia ini bergelimangan dalam perbuatan-perbuatan maksiat, bergelimangan dengan perbuatan-perbuatan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita saksikan bagaimana maksiat itu sangat-sangat jelas sekali nampaknya. Pak, maksiat yang mana lagi yang mungkin nampak? Bagaimana orang merusak alam ini maksiat yang sangat-sangat juga besar, Pak. Kerusakan-kerusakan yang juga sangat nampak. Masif sekali orang merusak alam ini, Pak. Bahkan Bapak, dengan terang-terangan para pejabat di atas mengakui bagaimana kemajuan sebuah negara maju dulu katanya. Lebih dahulu mereka melakukan perusakan alam katanya. Apakah itu betul Pak? Pernyataan seperti itu. Lalu mereka rusak alam ini seenaknya saja. Mohon maaf Bapak dan saudaraku, di zaman Orde Baru dulu mungkin kita akan saksikan orang yang nebang-nebang kayu ilegal logging itu, dia baru akan berani keluar dari hutan itu di dini hari waktunya, Pak. Tapi sekarang kapan dia berani keluar? Bahkan Bapak, masih banyak mayat bergelimpangan, masih orang dalam keadaan berduka cita. Dia tetap berani di siang bolong bawa kayu-kayu gelondongan keluar dari hutan-hutan itu. Bukankah ini sesuatu maksiat yang Allah katakan itu kerusakan yang kita lakukan itu mengundang azab Allah, kita yang undang sendiri? Bapak dan saudaraku, maka inilah yang kita dapatkan saat ini. Kita saksikan seperti tak putus-putusnya saudara-saudara kita. Belum selesai mereka membersihkan tempat mereka, sekarang sudah datang lagi air ke sana. Mereka dalam kecemasan dan kecemasan
Inilah yang mungkin kata khatib, ini adalah satu azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia lebih merusak alam ini dengan dalil apapun juga dia lakukan. Dia rusak alam ini dengan semena-menanya. Bapak, yang kedua, ini adalah merupakan teguran. Apa kata Allah? Dalil kita bacakan tadi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Sungguh telah nampak kerusakan di darat dan di lautan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Bukan Allah yang berkehendak, bukan, tapi kita yang undang. Kita yang rusak alam ini. Lalu Allah katakan, lizuqahum ba'dallazi a'malu. Aku kata Allah, kami ingin mereka merasakan atas apa yang telah mereka perbuat selama ini. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar kamu semua kembali lagi lah kepada jalan yang benar. Kembali kepada koridor yang sudah Allah tentukan. Kembali kepada aturan-aturan alam yang memang alam ini Allah yang menentukan aturannya. Di mana? Di Al-Qur'anul Karim. Mohon maaf Bapak, kadang-kadang kita dinina bobokkan dengan bahasa-bahasa listik yang mengatakan innama ma'al usri yusro. Di setiap kesulitan pasti akan datang kemudahan. Kita korban-korban dinina bobokkan dengan bahasa-bahasa demikian. Sasarannya ke bawah, ke atas mereka tidak mau berkata apa-apa. Padahal Pak, dalam ayat lain Allah katakan, innallaha la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusihim. Pak, Allah katakan, Allah ingatkan, Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum ketika kaum itu tak mau merubahnya. Siapa? Tentu di atas sana. Ini mohon maaf, kadang-kadang bersilat lidah di atas untuk membela satu sama lain. Kayu gelondongan keluar dibawa oleh air bah, dikatakan itu sebagai kayu tua yang tumbang dengan sendirinya. Lalu ditemukan orang ada nomor-nomor kayu di sana masih berkelit juga. Itu kan ulah daripada jamur-jamur yang tumbuh di kayu itu. Kita mungkin orang yang bisa berkata ke atas, diam 1000 bahasa, nak mau berkata-kata. Ini adalah satu teguran Allah. Agar apa? Agar kita kembali lagi Pak kepada jalan yang benar. Agar tolonglah sempurnakan kembali alam ini, jaga dan pelihara alam ini. Maka melalui kesempatan ini Pak, khatib menghimbau kita bersama, termasuk diri khatib sendiri. Andai kata ada keluarga kita, ada kita sendiri sebagai pelaku-pelaku illegal logging itu yang menghancurkan alam ini dengan sekehendak hati kita. Kita saksikan sekarang Pak, ada saudara kita yang kehilangan kampung halamannya. Mereka tidak berdosa Pak. Kita saksikan ada anak yang meninggal dunia, ibu yang kehilangan anak, suami yang kehilangan istri, menangis meratap mencari kemana-mana. Pak, kenapa ini kita biarkan? Kita berdalil ini dan itu tanpa mau peduli dengan mereka. Kalau ada kita pelaku-pelaku illegal logging itu, tolong hentikanlah Pak. Karena kita saksikan saat ini apa yang terjadi. Dan yang ketiga Bapak dan Saudara, ini adalah merupakan suatu ujian. Ujian buat siapa? Buat kita yang tak punya dosa apa-apa.
Kita tidak memiliki andil untuk merusak alam ini, tapi kita terima ini. Di situ baru terletak itu adalah ujian Allah. Maka konsep untuk menghadapi ujian Allah itu, apa kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Pak? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, Allah pasti akan uji kita. Bukan banjir bandang saja. Kita saksikan berbagai kehidupan kita di semasa yang lampau. Banyak ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, musibah yang tak pernah kunjung henti. Itu ujian Allah. Lalu kata Allah, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Bapak, musibah yang menimpa kita saat ini mungkin belum sedahsyat musibah yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, Pak. Nabi Ayub alaihissalam hartanya hilang sama dengan yang dialami oleh saudara kita saat ini. Rumahnya Allah hancurkan sama dengan apa yang dialami oleh saudara kita saat ini. Anak-anaknya yang banyak terkubur hidup-hidup dalam runtuhan bangunan yang dibangun oleh Nabi Ayub itu, meninggal dunia semuanya. Nabi Ayub pun diam 1000 bahasa, menerima itu 1000 bahasa dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, kebun-kebunnya, anggurkah namanya, kurmakah namanya, gandumkah namanya, gagal semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang ternaknya mati semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, bukan hanya itu, ternyata Allah tetap uji Ayub dengan apa? Ketika dia tetap sabar, Allah uji dia dengan penyakit. Yang penyakit itu, Pak, tumbuh belatung di tubuhnya, sehingga setiap hari belatung itu akan memakan daging dan memakan dagingnya. Alhasil apa, Pak? Nyaris saja ketika hatinya akan dimakan oleh belatung. Nyaris saja ketika lidahnya akan dimakan oleh belatung. Baru di sana Ayub mengadukan kesulitannya itu. Baru di sana Ayub mengadukan penderitaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ayub? Ya Allah, andai kata lidahku, andai kata hatiku juga dimakan oleh binatang ini, ya Allah, dengan apa lagi aku akan berzikir kepadamu? Dengan apa lagi aku akan ingat denganmu? Tolong ya Allah, kalau ini janganlah engkau rusak. Bapak dan saudara, lalu apa? Allah kembalikan semua kekayaan Nabi Ayub. Nabi Ayub Allah sehatkan. Anak-anaknya kembali Allah kembalikan dalam keturunan yang lain. Hartanya Allah kembalikan, kekayaannya Allah kembalikan. Inilah yang Allah katakan, innama al usri yusra itu. Di balik setiap kesulitan, di balik setiap penderitaan, kalau kita sabar menerima ujian Allah itu, insya Allah, Bapak, yakinlah itu, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.